Selamat datang di video pembelajaran. Perkenalkan, saya Nika Dewi Astuti bersama teman saya Dewa Ayu Prilia Astari. Kami dari kelas 1A S1 Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Ini kami akan menjelaskan materi mengenai persamaan kuadrat. Adapun materi yang akan dibahas yaitu sifat-sifat akar persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat, dan grafik persamaan kuadrat. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengenai persamaan kuadrat ya. Nah, apa sih itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan yang memiliki pangkat atau orde tertinggi 2, di mana bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan syarat, yang pertama A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Sebab jika A sama dengan 0, maka AX kuadrat akan hilang, sehingga persamaannya menjadi BX plus C sama dengan 0. Nah, persamaan ini bukan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, melainkan persamaan linier. Syarat yang kedua yaitu A, B, dan C merupakan anggota dari bilangan real. Sekarang kita masuk ke materi pertama, sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Sifat yang pertama, dua akar positif, berarti X1 positif dan X2 positif. Di mana syaratnya, kita ingat terlebih dahulu bahwa persamaan kuadrat memiliki dua akar. Jadi, diskriminan atau B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Karena dua-duanya positif, jadi penjumlahannya yaitu X1 tambah X2 lebih dari 0. Kemudian untuk perkaliannya, X1 kali X2 lebih dari 0. Sifat yang kedua, dua akar negatif, berarti X1 negatif dan X2 negatif. Syarat yang pertama, diskriminan lebih dari 0. Syarat yang kedua, X1 plus X2 kurang dari 0. Sebab negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Kemudian syarat yang ketiga, X1 kali X2 lebih dari 0. Ketika negatif kita kalikan dengan negatif, hasilnya akan positif atau lebih dari 0. Sifat yang ketiga yaitu dua akar berlainan tanda, berarti X1 positif dan X2 negatif. Syarat yang pertama masih sama, yaitu diskriminan lebih dari 0. Untuk penjumlahannya kita tidak gunakan ya, sebab hasilnya itu tidak pasti. Jadi langsung saja kita ke perkalian, yaitu X1 kali X2 kurang dari 0. Karena ketika positif kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Sifat yang keempat, dua akar bertanda sama. Misalkan, X1 positif dan X2 positif, atau X1 negatif dan X2 negatif. Syarat yang pertama masih sama, yaitu diskriminan lebih dari 0. Untuk penjumlahannya, seperti pada sifat yang ketiga, kita tidak gunakan ya, sebab tidak pasti nanti hasilnya. Kemudian untuk perkalian, X1 kali X2 lebih dari 0. Karena ketika positif kita kalikan dengan positif, atau negatif kita kalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif atau lebih dari 0. Yang kelima, dua akar berlawanan. Misalkan X1 sama dengan 3, berarti X2 sama dengan min 3. Syarat yang pertama, diskriminan lebih dari 0. Syarat yang kedua, X1 plus X2 sama dengan 0. Karena 3 tambah min 3 hasilnya sama dengan 0. Kemudian X1 kali X2 kurang dari 0. Selanjutnya, sifat yang keenam, dua akar berkebalikan. Misalkan X1 sama dengan 3, berarti X2-nya sama dengan 1/3. Syarat yang pertama masih sama, yaitu diskriminan lebih dari 0. Ingat saja ya, bahwa persamaan kuadrat memiliki dua akar, pasti saja diskriminannya lebih dari 0. Kemudian syarat yang kedua, X1 plus X2 sama dengan 1. Ketika kita jumlahkan 3 ditambah 1/3, maka hasilnya sama dengan 1. Sekarang materi yang kedua yaitu menyusun persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sekarang kita coba salah satu soal, x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x min 2 kali x min 3 sama dengan 0. Nah, agar hasilnya sama dengan 0, maka salah satu faktornya harus sama dengan 0 juga, sehingga jadinya
X-2 sama dengan 0 atau X-3 sama dengan 0. Maka didapatkan hasil X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat baru, maka bentuk persamaannya akan menjadi X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Ketika kita operasikan, maka bentuknya menjadi X kuadrat min X1 plus X2 kali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Lalu bagaimana jika bentuk umum persamaan kuadrat kita bagi dengan koefisien X kuadrat? Nah, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita coba bagi A. Maka persamaannya menjadi X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Persamaan ini ekuivalen ya dengan persamaan sebelumnya, yaitu X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa temukan bentuk yang sama ya, di mana yang pertama B per AX itu sama dengan X1 plus X2X. Kemudian C per A itu sama dengan X1 kali X2. Dari kedua persamaan ini kita bisa simpulkan jumlah dan hasil kali akar, di mana X1 plus X2 sama dengan min B per A. Sedangkan hasil kalinya X1 kali X2 sama dengan C per A. Sini ada satu contoh soal, kita selesaikan sama-sama, yaitu diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X min 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 per X2 dan X2 per X1. Kita coba selesaikan ya. Dari persamaan kuadrat di atas, kita bisa tentukan nilai A, B, dan C, di mana A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 2. Dari nilai A, B, dan C tersebut, kita bisa tentukan jumlah dan hasil kali akar, di mana X1 plus X2 sama dengan 4, X1 kali X2 sama dengan min 2. Sekarang kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah alfa dan beta. Maka alfa sama dengan X1 per X2 dan beta sama dengan X2 per X1. Sehingga didapatkan hasil yaitu alfa plus beta sama dengan min 10, sedangkan alfa kali beta sama dengan 1. Nah, dari hasil yang telah didapatkan itu kita bisa menentukan persamaan kuadrat barunya menjadi X kuadrat plus 10X plus 1 sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Priliastari. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Nikade Widi Astuti. Dalam akar-akar persamaan kuadrat, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam akar persamaan kuadrat, bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan berbagai metode, dan menjelaskan mengenai contoh grafik persamaan kuadrat. Yang pertama, itu ada akar real, di mana determinannya lebih dari 0. Jika determinan lebih dari 0 dari suatu persamaan kuadrat, maka akan menghasilkan akar-akar persamaan yang real, namun memiliki akar-akar yang berlainan. Dengan kata lain, X1 tidak sama dengan X2. Yang kedua, ada akar real sama, atau X1 sama dengan X2, di mana determinannya sama dengan 0. Merupakan jenis akar persamaan kuadrat yang menghasilkan akar-akar bernilai sama, X1 sama dengan X2. Contoh akar real itu determinannya hasilnya sama dengan 0. Yang ketiga, akar imajiner atau tidak real, di mana determinannya kurang dari 0. Jika nilai determinannya kurang dari 0, maka akar dari persamaan kuadrat akan berbentuk imajiner atau tidak real. Contoh akar imajiner, D-nya kurang dari 0. Contoh soal menentukan jenis determinan. Tentukan jenis akar persamaan dari persamaan X kuadrat
plus 4x plus 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2. Substitusikanlah nilai-nilai tersebut dalam rumus determinan, di mana rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Didapat hasil determinannya sama dengan 8. Jadi, karena determinannya lebih dari 0, maka akarnya adalah jenis akar real. Mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari hasil akar-akar persamaan kuadrat, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama, faktorisasi. Apa itu faktorisasi? Jadi, faktorisasi atau pemfaktoran adalah suatu metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Berikut adalah bentuk persamaan dan hasil faktorisasi akar-akarnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan rumus kuadrat sempurna. Karena tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara faktorisasi, cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat menggunakan rumus x plus p kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2px plus p. Ubah menjadi bentuk persamaan dalam x plus p kuadrat sama dengan q. Penyelesaiannya, x plus p kuadrat sama dengan q, x plus p sama dengan plus minus q, sehingga dapat hasilnya x sama dengan minus p plus minus q. Yang ketiga, rumus kuadrat ABC. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Berikut rumus formula ABC pada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Didapat rumusnya X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, sehingga akar-akarnya adalah X1 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2, dan X2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Bentuk grafik. Persamaan kuadrat jika digambarkan dalam bentuk koordinat kartesian x, y, maka akan membentuk grafik parabolik. Oleh karena itu, persamaan kuadrat juga sering disebut sebagai persamaan parabola. Berikut contoh bentuk persamaan tersebut dalam bentuk grafik parabolik. Ini adalah contoh bentuk grafik dengan persamaan y sama dengan 1/2 x min 3 kuadrat min 4. Pada persamaan kuadrat umum, nilai A, B, dan C sangat mempengaruhi pola parabolik yang dihasilkan. Nilai A menentukan cekung atau cembungnya kurva parabola. Jika nilai A-nya lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas atau cekung. Sebaliknya, jika A-nya kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah atau cembung. Nilai B pada persamaan tersebut menentukan posisi puncak parabola. Dengan kata lain, menentukan nilai sumbu simetri kurva yang senilai dengan x sama dengan min B per 2A. Titik puncak ada di sebelah kiri sumbu y dengan syarat A, B kurang dari 0. Titik puncak ada pada sumbu y dengan syarat B sama dengan 0. Titik puncak ada di sebelah kanan sumbu y dengan syarat AB lebih dari 0. Nilai konstanta C pada grafik persamaan menentukan titik potong fungsi parabola dengan sumbu y. Berikut
Grafik parabolik dengan perubahan nilai konstanta C. Memotong sumbu Y positif dengan nilai C-nya lebih dari 0. Grafik memotong sumbu Y di pusat 0,0 dengan nilai C-nya sama dengan 0. Grafik memotong sumbu Y negatif dengan nilai C-nya kurang dari 0. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.